Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Geraha Mas Sejati. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk belajar tentang istilah-istilah yang ada di dunia arsitek. Pada kesempatan kali ini, di sebelah kiri saya ada Pak Arta. Beliau arsitek yang membuat desain rumah di Geraha Mas Depok. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bertanya ke Pak Arta tentang istilah-istilah yang mungkin tidak familiar kita dengar, yang masyarakat awam tidak tahu istilah-istilah bagian rumah itu apa saja sih di dunia arsitek gitu kan. Seperti kita misalkan sering mendengar istilah ada fasad, ada istilah foyer. Nah ini itu kan hal yang jarang kita dengar dan asing gitu kan, sehingga kita nggak tahu sih maknanya fasad itu apa, atau istilah yang lain foyer atau apa gitu. Nah pada kesempatan kali ini kita akan coba bertanya, belajar ke arsiteknya, ke Pak Arta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arta, kita mau belajar nih, banyak bertanya bahwa bagian-bagian rumah itu ada beberapa istilah mungkin yang memang kita jarang dengar gitu kan, dan kita belum tahu gitu kan apa sih yang dimaksud, kayak carport, bedanya carport dengan garasi apa gitu kan. Nah, mungkin Pak Arta bisa jelaskan kepada kita teman-teman di channel Geraha Mas Sejati bahwa apa saja sih istilah-istilah bagian-bagian rumah yang memang itu ada istilahnya sendiri di dunia arsitek gitu kan, terutama yang kaitannya dengan bagian-bagian rumah yang ada di Geraha Mas Depok. Oke, silakan Pak Arta, bisa jelaskan. Baik, terima kasih Pak Hendra. Mungkin dengan istilah yang pertama dulu, kita mulai dari fasad ya. Dari istilah fasad. Fasad itu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang artinya adalah sisi luar bangunan atau tampak luar bangunan. Itu bisa tampak muka, tampak samping, kanan kiri, atau tampak belakang. Cuman untuk di perumahan khususnya, di mana antara satu rumah dengan rumah lainnya saling menempel dindingnya gitu kan. Jadi lebih identik ketika developer atau marketing menjelaskan fasad bangunan, identiknya adalah tampak muka. Tampak muka karena yang terlihat hanya mukanya saja gitu, sedangkan kanan kirinya tembok dan itu menempel dengan tetangga-tetangga di sebelahnya. Untuk di Geraha Mas sendiri kita menggunakan fasadnya itu adalah modern minimalis. Modern minimalis, tapi juga nggak murni ya, karena kalau minimalis yang murni itu kan cocoknya tuh di Eropa, diterapkannya di Eropa, sedangkan kita yang iklimnya tropis ya harus kita combine gitu. Bentuk atapnya kita combine dengan tropis, terus unsur-unsur aksen materialnya kita combine dengan unsur lokal, seperti kita pakai roster gitu kan, untuk ada penghawaan ke dalam ruangan, terus ada aksen kayu segala macam. Selain itu mungkin ada yang lain, mungkin Pak Arta, kalau bedanya gitu kan, kadang kita itu masyarakat taunya carport ya garasi gitu kan. Carport itu ya sama dengan garasi, dan mungkin bisa dijelaskan kalau di arsitek sendiri gitu kan, di dunia bidang arsitek itu kalau di Geraha Mas ini penyebutannya apa nih kalau model seperti ini gitu kan? Ya baik, perlu difahami juga bahwa perbedaan antara carport dengan garasi itu masalah di sisi dindingnya ya. Nah, kalau fungsi kan sama-sama untuk menyimpan mobil atau sepeda motor. Tapi yang membedakan adalah kalau garasi itu tertutup. Dia kanan kiri ada dinding, ada tembok, begitu juga belakang, nah depan biasanya ada pintu lipat atau pintu besi. Nah, sedangkan kalau carport ya terbuka. Dia terbuka, paling konsumen bisa menambahkan kanopi untuk bagian atapnya supaya nggak kepanasan, kehujanan gitu. Tapi dari sisi dinding dia tetap terbuka. Makanya
dari developer sendiri itu tidak dihitung bangunan ya, tidak dihitung luasan bangunan, itu udah bonus saja dari developer, itu udah bonus. Kalau kita mintanya garasi ya tentu ada perhitungan sendiri, jadi masuk ke dalam luasan bangunan atau tipe bangunan itu sendiri. Oke, berarti kalau garasi itu lebih identik ruangan tertutup. Ruangan tertutup, betul, dan itu masuk ke dalam luasan bangunan. Ya. Oke. Jadi mungkin kalau selama ini kita bilang ada garasinya enggak gitu kan, sebenarnya kalau di Geraha Mas Depok istilahnya bukan garasi, carport. Kita carport ya, betul. Betul, karena bedanya carport sama garasi itu tadi ya, cuma beda ruangan aja gitu ya, ada dindingnya. Iya, betul. Ada dinding. Oke. Terus mungkin ada bagian yang lain nggak, mungkin Pak Atta apa istilahnya? Iya. Yang agak beda dengan perumahan-perumahan lain itu kita pakai foyer. Ada foyer. Foyer. Kalau di perumahan lain kan biasanya teras ya, teras depan. Teras depan itu biasanya ukurannya lebih besar. Dia bisa untuk meletakkan kursi atau coffee table di situ. Nah, sedangkan foyer itu hanya ruang transisi antara, kalau yang kita pakai di sini adalah antara carport menuju ruang tamu. Nah, itu ada transisi foyer. Foyer sendiri nggak harus di depan, bisa juga di dalam bangunan. Transisi misalnya dari ruang tamu menuju ruang keluarga atau kamar tidur, biar hubungannya tidak langsung, jadi ada foyer dulu, ada ruang perantara atau ruang transisi begitu. Itu yang sedikit membedakan desain kita dengan desain-desain yang lain. Desain perumahan yang lain, betul. Oke, jadi foyer ya. Foyer, betul. Jadi ruang menghubung ya, jadi bukan suatu ruangan khusus gitu ya. Betul. Oke. Nah, gitu mungkin teman-teman kita jadi dapat ilmu baru ya, jadi bahwa ada istilah foyer gitu ya, ada istilah fasad gitu kan, kemudian kita juga jadi tahu gitu kan bedanya carport dengan garasi itu apa gitu kan. Ya setidaknya kita dapat ilmu baru nih gitu kan, ya jangan sampai kita nggak bisa bedain gitu kan, atau ketika misalnya kita bertanya tentang suatu desain rumah gitu kan, apa sih fasad itu gitu kan, kita nggak paham gitu kan, apa itu fasad gitu, nggak pernah dengar gitu kan, apa istilah foyer gitu kan. Oke Mas Pak Atta, terima kasih untuk ilmunya, ilmunya juga. Kita jadi dapat ilmu baru ya teman-teman, jadi ya ternyata ada istilahnya sendiri tuh bagian-bagian rumah yang mungkin ya kita baru dengar ya pada saat ini gitu kan. Oke, cukup sekian mungkin teman-teman. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan waktu yang lainnya. Dan Pak Atta terima kasih juga. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lagi kita buat belajar ya tentang desain rumah gitu ya. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini teman-teman. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.